Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putri Kemalasari dengan NRP 50172510117 dengan mata kuliah pemodelan data geofisika B. Di sini saya akan mengerjakan tugas video programming mengenai regresi linear yang sudah diberikan oleh Pak Dharma dengan menggunakan data dari tugas yang dilakukan minggu lalu. Sebelumnya izin untuk membagikan layar terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama bisa kita tuliskan atau kita masukkan dulu atau import library yang akan kita gunakan pada programming kali ini. Yang pertama kita akan menggunakan library NumPy. Nah, library NumPy ini bisa digunakan untuk menghitung matriks dan juga array. Eh, Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan eh, Pandas, yaitu library yang digunakan untuk mengolah data yang berbentuk tabel. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk membuat grafiknya. Oke, lalu yang kedua, kita akan em, memasukkan datanya atau menginput datanya. Nah, untuk menginput datanya, kita bisa tuliskan seperti ini. Data sama dengan kita masukkan nilai X-nya. Nah, untuk nilai X-nya itu yang pertama 0,2, 0,4, bentar, harusnya titik. Oke. Lalu yang ketiga 0,6, berikutnya 0,8, lalu ada 1 dan 1,2. Lalu kita masukkan nilai Y-nya. Oke, untuk nilai Y-nya sendiri, yang pertama 8,8,0. Lalu yang kedua 8,4. Lalu ada 8,8, 8,6, 8,5, dan yang terakhir 8,7. Oke, lalu untuk kita akan membuat nama data ini menjadi data satu. Lalu untuk membaca datanya, kita bisa menggunakan uh, pandas pd.data frame. Lalu kita masukkan ini datanya. Lalu untuk memunculkan atau showing, kita bisa tuliskan lagi data satu. Nah, di sini sudah muncul tabel datanya.
Oke, lalu yang ketiga kita akan plotting data. Ini. Untuk plotting data ini, kita bisa tuliskan yang kita masukkan data kita yang tadi, data satu dot plot, lalu nilai X-nya atau sumbu X-nya itu bisa menggunakan nilai X1, lalu pada sumbu Y-nya kita bisa menggunakan nilai Y1. Oke, untuk warna datanya akan menggunakan warna ungu, lalu lalu akan berbentuk diamond seperti ini. Oke, jadi nantinya kita itu akan membuat sebuah grafik yang warna datanya itu ungu dan berbentuk diamond atau berlian seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa memberikan judul untuk eh, grafiknya dan juga label pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan matplotlib, yaitu plt dot title. Nah, kita beri nama data satu. Lalu untuk ukuran ukuran hurufnya kita buat eh, 14 saja. Lalu ketebalannya, ketebalannya itu kita bisa buat bold. Oke. Lalu selanjutnya kita beri label pada sumbu X. Oke, jadi nilai X1 ukuran ukurannya kita buat 12 saja. Kita bold juga. Lalu kita beri label pada sumbu Y, nilai Y1. Font size-nya kita samakan seperti sumbu X, lalu font weight-nya kita buat bold juga. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil grafiknya seperti ini. plt.show. Nah, di sini sudah muncul contoh
plottingan datanya. Lalu selanjutnya eh, kita kita akan mengubah datanya menjadi array. Oke, jadi di sini kita akan mengambil data pada kolom X dan mengubah datanya itu menjadi suatu array. Nah, kita bisa tuliskan X sama dengan kita tadi menamainya data satu, lalu kurung kotak atau kurung siku, kita tuliskan nilai X1 titik values titik reshape. Kita tulis -1,1. Oke. Nah, selanjutnya eh, kita samakan ke data yang Y, yaitu kita akan ambil data pada sumbu Y dan mengubahnya menjadi bentuk array. Kita tulis lagi data satu, lalu kurung siku, dan kita tulis nilai Y1. Values dot reshape -1,1. Oke, lalu untuk memunculkannya kita bisa menggunakan print. Print f X1 sama dengan X. Begitu juga untuk yang Y. Print f Y1 sama dengan, nah, jadi data pada kolom X dan Y-nya itu sudah diubah menjadi bentuk array. Terus selanjutnya eh, kita akan generate vektor D dan matriks G-nya. Yang pertama kita bisa membuat vektor dari data observasinya, di mana kita tuliskan D sama dengan Y dot copy, lalu kurung. Tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Lalu kita bisa menghitung jumlah baris datanya dengan menuliskan eh, n data sama dengan len D ini. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa menentukan jumlah parameter yang kita cari. Di sini kita akan mencari slope dan interceptnya. Eh, jadi parameter yang kita butuhkan itu ada dua. Lalu selanjutnya kita bisa membuat matriks kosong terlebih dahulu dengan menggunakan library NumPy zeros. Kita tuliskan jumlah baris datanya tadi dan juga parameternya. Selanjutnya kita gunakan var
Jadi, eh, bentar. Jadi nanti kolom pertamanya itu akan diisi oleh eh, nilai X dan kolom keduanya itu nantinya akan diisi dengan eh, angka satu. Nah, di sini bisa tuliskan I koma nol sama dengan X. Hmm, oke. Tuliskan seperti ini. Nah, untuk memunculkan, kita bisa print F, lalu pakai tanda petik D sama dengan ini. Ini. Lalu yang kedua, kita bisa tuliskan F, petik D sama dengan ini. Hmm. Ah, ada yang error. Sebentar. Oh, di sini kurang titik dua. Kita coba lagi. Hmm. Hmm. Ini harusnya nol. Nah, di sini sudah berhasil. Vektor D dan matriks G-nya. Oke, selanjutnya ini kita akan menuju bagian yang akhir, yaitu menemukan ya, yang pertama-tama kita bisa menuliskan. Jadi ini itu untuk menentukan nilai M atau slope-nya dan juga intercept-nya. Kita bisa tuliskan M residual rank S sama dengan kita bisa menggunakan library NumPy. Kita tuliskan np dot ini alignment dot lst sq. Kita tuliskan G ya, D. Hmm. Oke, jadi ini uh, digunakan untuk menentukan nilai slope dan intercept-nya. Kemudian kita akan membuat parameternya itu agar diubah menjadi suatu skalar. Kita bisa menuliskan yang pertama slope-nya. Kita tuliskan float M seperti ini. Jadi ini tuh digunakan untuk menentukan eh, hasil perhitungan dari slope-nya atau kemiringan dari garisnya. Lalu kemudian kita akan menuju ke intercept-nya. Kita tuliskan float lagi M, kita menggunakan satu dan nol.
Jadi ini itu untuk em, menentukan hasil perhitungan dari titik potong sembunyinya, interceptnya. Lalu untuk errornya, kita bisa menggunakan float residuals nol. Gunakan fungsi if len residuals lebih dari 0. Else-nya itu lalu berikutnya kita bisa menghitung eh, data yang akan kita prediksi atau eh, calculated. Kita tuliskan di calculated G eh, tanda add. Nah, ini tuh untuk mengalihkan matriks G dan M-nya. Nah, lalu kemudian kita bisa eh, plotting grafiknya. Kita bisa menggunakan library matplotlib. plt dot figure. Size-nya itu kita buat nih 8,6. Lalu kita plotkan X em, jadi itu nanti eh, data aslinya atau observe datanya itu nantinya akan berwarna biru dan berbentuk bintang. Box size-nya kita buat 8. Lalu labelnya kita namai observe data. Seperti ini. Oke, kemudian kita tuliskan lagi plt.plot x. Ini untuk decalculated-nya. Di sini kita buat garis lurusnya itu berwarna merah dan seperti ini. Nah, size-nya kita buat 7, labelnya calculated, dan lalu kita buat kita plot judulnya. Judulnya kita menggunakan sebentar. Fitting data lines. Oke, lalu wait.
Nah, kemudian font size-nya kita buat 12, lalu kita bold tulisannya. Hmm, Kemudian kita eh, labelin sumbu Y-nya, namain sumbu Y. Nilai X1, font size-nya, font size-nya 12, font weight-nya kita buat bold juga. Lalu Y-label, kita namai nilai Y1, font size-nya kita samakan seperti sumbu X, lalu kita buat bold juga. Kita buat legend atau legendanya. Oke, nah di sini itu kita akan buat teksnya ya. Kita tuliskan txt underscore underscore str l tanda petik y sama dengan untuk slope-nya itu kita buat 4 angka di belakang koma x ditambah dengan intercept-nya dan buat 2 angka di eh, belakang koma. Lalu kita buat apa ya ini? Baris baru, error, terus kan errornya itu 4 angka. Lalu kita plot teksnya menggunakan library matplotlib. 95. Eh, underscore. Font size-nya kita buat 10. Di sini kita tuliskan vertical alignment. Kita buat di bottom atau bawah. Lalu horizontal alignment-nya kita buat di kanan. Di box.
Hmm, First color. Jadi nantinya tulisannya itu akan ada di bawah kanan grafiknya. Nah, ini B-box itu nantinya kotak yang ada di sekitar teks. Lalu face color itu untuk warna eh, warna kotaknya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan edge color. Nah, edge color itu warna dari garis tepi kotaknya. Oke, kita buat warna merah ya. Lalu di sini kita bisa tambahkan box style. Box style itu tuh akan membuat kotaknya menjadi agak bulat. Kita buat agak bulat. 0,5. Dan yang terakhir itu alpha. Nah, alpha ini digunakan untuk transparansi dari kotak teksnya itu. 0,9. Oke. Nah, dan yang terakhir, kita itu bisa tuliskan plt.show untuk menampilkannya. Nah, sebentar. Ada yang error. Hmm, gimana ya? Oh ini, plt.lab. Oke, maaf. Oke, oke. Kita koreksi sekalian yang di bawahnya. Coba lagi. Nah, jadi ini sudah ada grafik inverse modeling dari regresi linear. Jadi Y-nya itu 0,5143 X plus 8,14. Baik, baik, sekian video eh, dari tugas programming saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam ucapan ataupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.